Mengapa Advent identik dengan penyalaan lilin? Ya, ini menarik saya pertanyaan ini. Ya, mungkin nggak semua gereja mempraktekkan ya, tapi memang seperti kita tahu ada gereja-gereja yang mempraktekkan ini ya, penyalaan lilin ya. Ada satu penyelidikan ya, orang mengatakan ini ya, maksudnya secara apa itu saya, secara histori ya, kita itu bisa trace sampai kepada abad ke-16 ya, meaning 1500 something itu, 1500 something, dan itu seperti pohon Natal ya, seperti pohon Natal. Ini Advent Krans atau wreath ya, itu apa namanya ya bahasa Indonesia ya, karangan bunga ya, yang bundar itu ya saya, Advent Krans. Itu originate dari orang-orang Lutheran di Jerman itu, abad ke-16 ya, kebiasaan orang-orang Lutheran. Tapi di dalam masa modern ya, itu ada yang menyelidiki sangat mungkin tuh berasal dari seorang pastor misionar di Hamburg namanya Johann Heinrich Wichern ya. Wichern itu dia seorang pastor yang juga melayani di dalam ladang misi itu, misi kota ya, ada di dalam di kota Hamburg. Di situ di Hamburg itu ada namanya Raushaus ya. Raushaus itu di situ melayani orang-orang yang kekurangan, anak yatim dan sebagainya. Nah, di situ itu kira-kira tahun 1800 something ya, itu. Jadi ada anak-anak ya yang suka tanah gitu ya. Ini Christmas sudah atau belum sih ya? Sudah Christmas belum? Sudah Natal belum? Kapan? Berapa hari lagi dan sebagainya. Terus kemudian Wichern ini ya, dia bikin ini Advent Krans ini ya, Advent wreath, karangan bunga bundar gitu ya. Terus waktu itu bukan cuma 4 ya, tapi dengan hitungan hari gitu ya. Jadi ada 4 lilin putih yang agak besar gitu. Terus kemudian lilin-lilin kecil ya, hari itu warnanya bisa warna lain, misalnya merah gitu ya. Jadi dari situ terus kemudian bisa countdown gitu ya, menghitung mundur. Ya ini kurang berapa hari gitu ya. Terus ini ya dianggap menjadi satu kebiasaan yang baik ya, sehingga orang terus kemudian di dalam masa Advent itu ya menghitung mundur ya, minggu pertama ya menyalakan lilin pertama, minggu kedua menyalakan lilin kedua, minggu ketiga lilin ketiga sampai lilin keempat, terus kemudian ini ya lilin Kristus gitu ya. Yang menarik di dalam tradisi ini itu ada konsep simbolik ya, saya simbolik. Kita nggak mengatakan lilin ini sakramen by the way, bukan lah gitu. Tapi bisa ada pengertian simbolis gitu ya. Misalnya di dalam satu semacam interpretasi ya, salah satu interpretasi dikatakan di dalam minggu yang pertama itu menekankan konsep pengharapan ya, pengharapan, hope itu minggu yang pertama. Minggu yang kedua itu bicara tentang shalom, bicara tentang damai sejahtera. Nah, itu minggu yang kedua. Minggu yang ketiga itu bicara tentang sukacita, bicara tentang joy. Lalu terus kemudian minggu keempat, meaning lilin keempat ya, itu bicara tentang cinta atau bicara tentang kasih ya. Salah satu penafsiran. Ada penafsiran yang lain lagi ya, maksudnya di dalam pengertiannya juga simbolis itu. Kalau di minggu Advent yang pertama, maksudnya lilin yang pertama itu disebut prophecy candle ya. Ini disebut lilin nubuatan ya, biasanya ya, terutama dikaitkan dengan Yesaya ya, bersama dengan ini ya, nabi-nabi yang lain yang menubuatkan kedatangan Kristus. Itu lilin prophecy namanya ya, lilin nubuatan. Itu minggu yang pertama ya. Jadi ini yang menubuatkan kedatangan Kristus. Lalu lilin minggu kedua itu disebut dengan lilin Bethlehem ya. Lilin Bethlehem itu ya, ini menggambarkan perjalanannya dari Yusuf Maria gitu ya. Itu Bethlehem melahirkan bayi Yesus di sana. Lalu kemudian lilin ketiga di minggu yang ketiga itu menggambarkan para gembala dan sukacita mereka ya. Ya, ini antara tafsiran yang pertama dan yang kedua ini, yang ketiga somehow sama ya, sama-sama bicara tentang joy, sama-sama bicara tentang
sukacita ya. Dan ya akhirnya lilin yang keempat pada minggu yang keempat Advent itu disebut lilin malaikat ya, dan ini ya di dalam minggu yang keempat ini menggambarkan shalom atau menggambarkan peace, damai sejahtera ya. Ya either way lah, saudara pakai tafsiran yang pertama ya atau tafsiran yang kedua ya, masing-masing ada keindahannya gitu. So ya kalau kranznya sendiri ya, karangan bunganya sendiri itu yang bunder ya, mungkin mirip dengan cincin, dianggap sebagai satu simbol dari keabadian ya. Ini kan pertama yaitu pakai warna hijau yang evergreen ya, yang selalu tumbuh di musim apapun itu, maksudnya ini, dan bentuknya yang bulat ya. Ini karangannya itu berarti menggambarkan ketidakberkesudahannya kasih Tuhan ya, atau immortality of the soul di dalam perspektif Kristen ya, maksud saya bukan dalam perspektif Platonik gitu. Bahwa ya Tuhan itu memberikan kehidupan yang kekal ya, ini kan nggak ada ujungnya seperti cincin ya. Itu ketidakberkesudahan cinta kasih Tuhan ya, kekekalannya dan sebagainya itu digambarkan melalui karangan bunga yang bentuknya bunder. So I think ini tradisi yang baik, sama seperti pohon Natal juga itu, seperti kita sudah pernah menjelaskan ya, juga bisa menjadi tradisi yang baik, meskipun ini nggak mutlak ya, ini nggak harus selalu ada, nggak ada juga nggak apa-apa sih gitu. Jadi nggak perlu dimutlakan ya. Orang kalau di dalam masa Advent itu pun lilinnya juga ada ini ya, saya ada warnanya gitu ya. Lilin 1, 2, 3 itu biasanya warnanya ungu ya. Warna ungu itu warna minggu Advent ya. Ini liturgical color ungu ya. Baru yang keempat itu yang putih karena sudah dekat dengan Natal ya. Ungu itu kenapa ungu ya, karena ini menyongsong raja yang akan datang, yang akan lahir. Tapi juga ungu di dalam pengertian ini ya, tanda ini minggu pertobatan ya. Jadi mirip seperti Lent ya. Advent itu adalah orang bisa berpuasa, terus kemudian dia ya memakai minggu-minggu ini untuk merenungkan, dan bukan cuma merenungkan tapi juga sungguh-sungguh bertobat gitu. Merenungkan berita pertobatan dan bertobat ya, mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Kristus. Sekali lagi ya, untuk kita yang Natal sudah di belakang, ya ini berarti menyambut kedatangan kembali Yesus Kristus ya. Kita sama sudah di dalam ajakan atau panggilan untuk bertobat ya. Warnanya ungu gitu. Ya, saudara yang bisa melakukan ini ya, kita bisa menghayatinya dengan benar, menghayatinya dengan baik. I think ini sesuatu yang beautiful. Saudara nggak perlu memutlakkan ya, maksudnya nggak perlu saya judgmental mencela kenapa nggak ada lilinnya gitu misalnya. Kenapa lilinnya nggak warna ungu? Pendetanya juga nggak pakai baju ungu gitu ya, sembarangan dan sebagainya. Saya pikir nggak perlu lah kayak gini nih ya. Untuk apa ya seperti itu gitu ya? Jadi kita jadi legalis gitu, nggak ada poinnya seperti ini Ini kalau saudara merayakan, saudara mempersiapkan deh, persiapkanlah dengan baik, dengan ini ya, dengan khidmat, maknanya apa itu can be beautiful ya, tapi nggak perlu judgmental dengan orang-orang yang nggak merayakan seperti saudara, karena ini bukan sesuatu yang mutlak kok sebetulnya itu. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo, and the angels singing Christ is born. Hear the angels singing Christ is